الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وبعلومه وبعلوم عباد الله الصالحين رضي الله عنكم إلى أن قال. Ini pembahasan masih mada yajibu alaika liwalidaik, apa yang wajib bagi kita atas kedua orang tua kita. Lanjutannya, idza kunta bi birri walidayka nilta ridallahi ta'ala wa thawabuhu al-azima wa fil hadithi ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Apabila kita telah melaksanakan bakti kepada kedua orang tua kita, maka otomatis kita akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ridha Allah itu adalah puncak tertingginya seorang hamba dalam pencapaian. Kalau kita ibadah masih ngarep pahala, itu masih rendah. Apalagi kita ngarep dunia, itu hina banget. Ibadah ngarepnya dunia, ya, itu ngejek namanya, ya, menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau mengharap pahala masih rendah. Terus kenapa ibadah takut dosa juga masih rendah? Kenapa ibadah mau masuk surga masih juga naik lagi sedikit, ya? Kenapa ibadah takut neraka, naik lagi sedikit, terus naik, makin naik, puncaknya adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita jalani dengan ibadah sendiri. Kalau dengan ibadah sendiri sampai puncaknya lama, ya. Tapi kalau dengan ini nih, ya, nasihat yang diberikan oleh pengarang kitab Akhlaqul Banin, idza kunta bi birri walidaik, kalau kalian atau kita ini udah ngerjain bakti sama kedua orang tua, nggak pakai lagi tuh jalan setapak, langsung pada puncaknya ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah pada ridho kedua orang, ya. Dua orang tua loh, nggak boleh pilih-pilih, ya. Bapak pelit, emak aja dah, ya, bantuin emak. Kenapa bantuin emak? Bapak pelit, nggak bisa begitu. Dua-duanya harus, ya, nggak boleh pilih. Wasakhatullah fi sakhatil walidain.
Kebalikannya, murkanya Allah taruh pada kedua orang tua kita. Ya. Jadi kalau orang tua kita marah, itu nggak pakai nunggu lama, arasnya Allah itu bergetar semua. Ya. Itu sinyal kalau ada orang tua yang lagi marah, apalagi sampai mengutuk, nyumpahin, sampai ngedoain, itu ngeri banget. Ya. Bikin jengkel aja itu udah bergetar, apalagi sampai keluar kata-kata yang itu nanti bakal jadi celaka buat kita. Na'udzubillah. Jadi ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ya, ingat-ingat, kalau mau cari ridha Allah, berada di kedua orang tua kita. Kalau mau ngindarin murkanya Allah, maka jangan bikin murka kedua orang tua kita. Wa fil hadisil akhar, dan di dalam satu hadis di riwayat yang lain, birrul walidain afdalu minas salah was sadaqah was shaum wal hajj wal umrah wal jihad fi sabilillah. Di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya bakti kepada kedua orang tua kita itu lebih afdal daripada salat, lebih afdal daripada sedekah, lebih afdal daripada puasa, lebih afdal daripada haji, lebih afdal daripada umrah, wal jihad fi sabilillah, dan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukannya kita nggak ngerjain sholat, puasa, sedekah, umrah, haji, jihad, bukan. Ya, kalau kita masih ada bakti sama orang tua, maka ibadah ini nih belum afdal, biasa. Paham? Ya, kalau sholat yang wajib tetap wajib. Ya, puasa yang wajib tetap wajib. Ini semua ibadah-ibadah wajib. Tapi selama masih ada kesempatan bakti sama orang tua kita, maka kesempatan bakti sama orang tua kita itu di atas ibadah-ibadah yang wajib ini. Alhamdulillah. Daripada banyakin sholat, mendingan banyakin ngurutin orang tua, gitu. Mijitin orang tua. Daripada banyakin puasa, mendingan bantuin orang tua jualan, dagang, misalnya begitu. Cari yang bikin senang orang tua. Daripada pergi haji, mendingan ayo. Daripada pergi, bukan begitu kalau pikirnya. Daripada kita yang pergi haji, ya, kalau orang tua kita belum, mendingan orang tua. Begitu, ya. Kalau emang kesempatannya bisa, ya. Kalau emang kesempatannya bisa, barang bisa, tidak bisa barang orang tua itu dulu. Kenapa? Sabdal afdal. Emang itu bukan bakti, itu bakti juga, berangkatin haji, gitu. Ya. Nah, jadi birrul walidain afdal minas salah was sadaqah was shaum wal hajj wal umrah wal jihad fi sabilillah. Awas jangan disalahartikan nanti. Ya. Ntar sampai rumah ditanya sama emaknya, "Kenapa lu tuh enggak sholat?" Udah bantuin emak aja udah. Bukan begitu caranya, ya. Ntar dia bilang, "Lu kata siapa enggak sholat?" Kata Ustadz di musola katanya. Bantuin emak aja lebih afdal daripada sholat katanya. Na'udzubillah. Jangan, ya. Tetap ini semua ibadah yang wajib, ya. Tapi semua selama ada kesempatan kita bakti sama orang tua, maka derajatnya lebih afdal daripada ibadah wajib yang ini. Sebab kenapa? Nih. Kenapa bisa begini? Sholat ada syaratnya ya? Ada rukunnya ya? Banyak. Ada yang membatalkan. Tidak dikerjain satu saja rusak sholatnya. Apalagi 2, 3. Ya. Dari syarat, rukun, dan membatalkan. Coba bayangin, bakti sama orang tua, apa syaratnya? Cuman jangan bikin jengkel aja udah. Bikin sesuatu yang senang, apa? Ente senyum aja pas ngelihat, ya udah selesai. Beliin apa ciki juga kalau senang selesai. Beliin ubi rebus, kacang, terus apa lagi?
ubi, kacang, singkong, bisa setelin bola, selesai. Kalau bikin orang itu babe kita misalnya, kalau bikin babe kita senang, itu jadi bakti gitu. Nggak pakai acara batal ibadahnya itu nggak pakai cara batal kebaktian itu enggak. Tapi kalau sholat, puasa, apalagi sedekah, haji, umrah, itu belum tentu jadi ibadah yang diterima, masih ngegantung gitu. Kecuali kalau semuanya terpenuhi. Nah itulah ya yang menjadikan afdalnya birrul walidain. Terus wasofa yabirruka auladuka fil mustaqbal, dan akan berbakti nanti di satu masa akan datang ketika kita punya anak gitu. Kalau kita bakti sama orang tua, kita punya anak bakti lagi sama kita. Ya ini namanya hukum alamnya nanti ya. Semua akan begitu. Kama fil hadisi, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, birru abaakum wa birru abnaukum. Berbaktilah kalian kepada orang-orang tua kalian, nanti suatu saat akan berbakti anak-anak kalian kepada kalian. Ya. Wa amma uququl walidain, dan adapun kebalikannya dari bakti sama orang tua, durhaka sama orang tua. Famin akbarid dzunub, maka durhaka sama orang tua ini paling besarnya dosa. Paling besar akbarid dzunub. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akbarul kabair al-isyraku billah wa uququl walidain. Kata Nabi, paling besarnya dosa, maksiat ya, itu yang pertama isyrak billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yakin ada Tuhan selain Allah, membenarkan ada Tuhan selain Allah, menyembah kepada Tuhan selain, semua itu kemusyrikan. Itu dosa yang paling besar yang pertama. Bisa gak diampunin? Bisa, tobat. Ya, tobat. Kalau dia keluar dari agama Islam, murtad gitu, balik lagi. Ya. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka sama orang tua. Ya. Itu dua tuh. Dosa paling besar, rajanya dosa. Rajanya dosa. Ya. Biarin dah kita begajulan begini, asalkan dua ini jangan. Naudzubillah. Ya tapi ya kalau bisa jangan semuanya. Ya. Biarpun ya kita kadang belok kanan, kadang belok kiri. Ya. Ada lubang dihantam. Ya, jalan mulus dia ngebut. Ada lubang dihantam. Tuh gitu tuh orang. Ya. Tapi kalau ada jurang mau diterkam nggak? Ya jangan. Nih jurangnya nih, ya. Paham gak ini? Nih jurangnya manusia, kepada dosa gitu, ya. Adalah satu musyrik, dua durhaka sama kedua orang tua. Wa qala aidan iyyakum wa uquqal walidain fa inna rihal jannah yujadu min masirati alfi amin wallahi la yajidu aqun wa la qati'ir rahim. Nah ini yang perlu coba ya kita perhatiin. Nabi juga bersabda, iyyakum, hati-hati ini buat kalian, buat kita, wa uquqal walidain, terhadap durhaka sama kedua orang tua. Kenapa? Fa inna rihal jannah yujadu min masirati alfi amin. Itu aromanya sorga, wanginya sorga, semerbaknya sorga, itu udah kecium dari perjalanan 1000 tahun. Semana panjang 1000 tahun. Ya. Wallahi la yajidu akun, dan demi Allah bau tersebut nggak akan dicium, wangi tersebut nggak akan dicium oleh siapa? Akun, orang yang durhaka. Walaqati ar-rahim,
dan juga orang yang memutus silaturahim. Kemusuhan, ya. Nah, jadi dua orang ini nggak bakal nyium bau surga walaupun jaraknya ini dekat lagi. Padahal 1000 tahun perjalanan aja, ya itu udah kecium. Ya, ntar di sana nggak ada istilah pilek-pilekan ya. Aku pilek nih nggak kecium bau surga, nggak ada. Ya, lagi demam nggak ada. Orang mau masuk surga sakit, mana ada? Ada nggak orang masuk surga sakit? Nggak ada. Ya. Orang pada girang, pada senang masuk surga. Tapi ya Allah halangin bagi bagi orang yang durhaka dan qati'ah memutus tali silaturahim. Oh kalau itu ya nggak usah nunjuk yang lain, nunjuk kita sendiri. Oh kalau itu dan juga bersabda Nabi Muhammad SAW, mal'unun man aqqa walidayhi, dilaknat orang yang durhaka sama kedua orang tua. Banyak banget ini. Mal'un, dilaknat. Yang laknat siapa? Dari pencipta sampai makhluk semuanya, dari Allah sampai seluruh makhluk. Ya. Selama dia ada di atas bumi, mal'unun, dilaknat. Wa idza hasalat min gazallatun nahwa walidayk. Nah, ini nih perhatikan. Apabila terjadi dari kita satu kesalahan terhadap kedua orang tua kita, fabadir bitalabil afwi minhuma. Cepat-cepat minta maaf kepada keduanya. Gak usah nunggu lebaran. Ya, misal bikin marah pagi, jangan sampai nunggu sore. Ingat tuh, ya, jangan sampai nunggu sore. Bikin marah malam, jangan sampai nunggu pagi. Kenapa? Hati-hati, nanti bisa jadi murka Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Mana ada orang marah didiemin makin diem? Enggak. Orang marah didiemin makin marah. Kalau orang tua kita kesel didiemin, ya makin kesel. Kecuali kita minta maaf. Ya. Terus fabadir bitalabil afi minhuma ma zala fi kaidil hayat. Ya, selama tidak mazala fi kaidil hayat, ya. Selama keduanya masih ada. Selama keduanya masih ada. Kalau keduanya masih ada, enak gak minta maafnya? Masih ada. Mak, beh, maafin mak ya. Beh, maafin ya. Yeah. Mau apaan mak? Mau apaan beh? Ntar kita beliin. Ya. Mau kacang segerobak, singkong rebus, ya, kopi liong serenceng, apa lagi? Hah? Iya, mangkal di perempatan. Mak mau jualan misal gitu. Ya, tahlilan nanti. Udah, ya. Yang penting kalau masih hidup enak mintanya. Tapi sebaliknya, kalau udah meninggal gimana? Gimana? Tahu gak? Tahu gak kalau maaf kita diterima kalau kepada orang tua kita kalau lagi meninggal, udah meninggal? Nggak ada yang tahu. Ya. Mau diterima, nggak diterima, yang penting caranya adalah doain. Itu minta maafnya. Mintain ampun, doain, mintain ampun, doain. Dah. Ya. Nggak cukup. Ya kan saya udah bagusin kuburan, nggak cukup. Kan saya udah nyiramin terus, nggak cukup. Ya. Itu cuman ada yang ada di dunia doang. Ya. Kasih kembang kol. Kembang palsu tuh ya, ya kembang palsu ya, yang kagak layu-layu tuh taruh aja, cuman hiasan, ya. Tapi yang penting adalah doain, minta ampun. Lanjut. Wahid nafsaka ala an la ta'uda ila mithliha,
Dan kalau udah minta maaf, berjanji pada diri kita untuk tidak melakukan pada kesalahan yang seperti itu. Fa inna uqubatal uquqi muajjalatun fid dunya. Ini garis bawah nih. Fa inna uqubatal uquqi muajjalatun fid dunya. Karena sesungguhnya azab bagi orang yang durhaka pada kedua orang tua itu diduluin di dunia, dicepetin di dunia sebelum nanti di akhirat. La siyama ba'dal wafatil walidain, apalagi kalau orang tuanya udah meninggal. Dia durhaka sama orang tua masih hidup. Belum minta maaf, belum apa-apa, belum minta ridho, semua sampai meninggal. Ya. Maka azabnya itu udah mulai dari dia orang tuanya masih hidup, apalagi ketika orang tuanya meninggal, nambah lagi azabnya. Apalagi nanti masuk kubur, beda lagi. Apalagi nanti dia yaumil qiyamah, beda lagi. Ya, jadi hati-hati. Kenapa? Ya ini rajanya dosa yang dikerjain. Wa fil hadis kullu dzunub yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain fa innallaha yu'ajjilu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Ini kita habisin ya. Setiap dosa itu urusannya nanti di hari kiamat. Masya ila yaumil qiyamah. Kecuali ini ya, dosanya orang yang durhaka sama orang tua, fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibi fil hayati qabla al-maut. Kalau orang yang durhaka sama kedua orang tua, Allah nggak mau urusannya nanti, sekarang. Orang tuanya masih hidup aja udah kena deh. Apalagi setelah meninggal. Ya. Maka kata Allah, ketika dia hidup sebelum dia mati diadab. Wa ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yatlubul bai'ata ala al-hijrah qala ma ji'tuka hatta abkaitu walidayya fa qala irji ilaihima fa adhikhuma kama abkaitahuma. Ya. Satu kisah, ada seorang laki-laki datang sama Nabi. Mau ngapain? Mau bai'at alal hijrah, mau ikut rombongan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Orang hijrah dari Mekah ke Madinah namanya kaum muhajirin. Mereka ninggalin harta, keluarga, dan apapun itu yang nggak bisa dibawa. Yang bisa dibawa, dibawa. Bahkan keluarga, anak, orang tua semua ditinggal. Nah ini orang laki-laki, sahabat laki-laki, minta sama Nabi pengen ikut hijrah. Waqala, dan berkata, ya, maji'tuka hatta abkaitu walidayya. Ini sahabat nih, ya, datang sama Nabi ngomong, aku kesini ya sampai orang tuaku tuh apa tuh bahasanya tuh nangis-nangis, ngemis-ngemis, jangan pergi begitu ya. Tapi dia tetap pengen pergi hijrah sama Nabi ya. Padahal orang tuanya ngemis-ngemis ya, sampai mohon-mohon gitu, jangan sampai dia pergi. Apa kata Nabi? Faqala irji ilaihima fa adhikhuma kama abkaitahuma. Pulang itu, pulang. Ini nada marah nih. Ya, bukan nada santai, nada marah. Pulang ente. Fadhikuma, bikin dia senyum. Kama abkaitahuma, sebagaimana ente bikin dia nangis. Kalau bikin nangisnya gampang, maka ente harus gampangin bikin dia senyum. Gimana caranya? Sampai begitu. Ya. Orang gampangan bikin nangis daripada bikin ketawa. Ya, sekarang dibalik tuh sama Nabi ya. Sekarang bikin dia ketawa sebagaimana ente bikin dia nangis gitu. Gaya ta'amalika ya, abkaitahuma wallahu alam bissawab. Ini kisah terakhir ya. Hati-hati. Peringatan buat kita semua ya. Bersyukur buat kita semua ya atas kedua orang tua kita. Ya, kita doain mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih panjang umur, sehat afiat, ya Allah Subhanahu wa taala beri rezeki yang halal yang barakah buat kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala rahmati akan kuburannya. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan bersama para nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin
terkhusus di malam-malam Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terangi kuburannya dengan doa-doa yang kita panjatkan, dengan salawat, dengan zikir yang kita kirimkan kepada mereka. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa kama salafun salih ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asrar al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. فلما نظم الفكر من ضرار الأوصاف محمد وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود الظافرة وعلى باب زده تحد رحال فتخشاها منه الفيضات الغامرة. نتوجه إليك أشرف المسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة والسوداء أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة هلا بالأكبر المحبوب لك والمخصص بشاف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك فساكك وإرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك أن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أتمن برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ومن جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا والمسيء والسائل والمؤمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب زرع والاه وعم ببركته وشر بجهاد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين. ربنا في جميع الجهات راية الدين القويم في جميع الأوضاع منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مانا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقضي شر المعتدين والظالمين وارشد العذاب ولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا
وبالحرص المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في الأعمال بطاعتك وصدق بخدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن لي منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا يا ربنا اعترفنا به.